Betul Pak. Betul. Karena syarat kematian tidak harus nunggu tua. Yang masih kecil, masih bayi, remaja mati pantas, betul Pak. Betul. Yang tua Apalagi. lebih pantas. Betul Pak. Betul. Syarat mati tidak harus nunggu sakit. Yang kelihatannya sehat, segar, bugar, bahkan habis main olahraga meninggal banyak. Apalagi yang sudah mulai sakit, sakitan lebih pantas. Artinya setiap orang pantas untuk mati. Sehingga kita tidak boleh ngomong begini, gua mau umurnya baru 40 tahun, masih lama. Gak ada jaminan. Oleh karena itu baginda Rasul Muhammad SAW di dalam sabdanya, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat perkara yang memutuskan segala kenikmatan. Perkara apa itu? Yakni al-mautu, yaitu kematian. Mengingat kematian itu bagian dari perintah Rasulullah. Cuma sayangnya di masyarakat orang ngomong mati dianggapnya pamali. Betul Pak? Kita lagi ngomong mati di stop, jangan ngomong mati Ntar beneran. Padahal gak diomongin juga pasti beneran. Rasulullah justru nyuruh kita perbanyak mengingat kematian. Sehingga ini menjadi sangat penting. Karena salah satu rem yang sangat pakem ketika orang itu selalu mengingat kematiannya. Banyak orang yang karena lupa mati kebablasan. Banyak orang yang karena lupa mati sikapnya sudah nggak peduli lagi dengan halal dan haram. Sehingga di sini perbanyak ingat mati. Oleh karena itu ketika malam ini kita hadir bersama mendoakan almarhum dan seluruh ahli kubur kita, satu sisi kita harus bisa mengambil pelajaran bahwa cepat atau lambat kita pasti mati, sehingga bukan kematian yang perlu kita takutkan. Tapi apa? Satu yang perlu kita renungkan bersama, mata tamutu, kapan engkau akan mati. Yang kedua, bi ayyi halin tamutu, dengan kondisi apa engkau akan mati. Yang ketiga, fi ayyi makanin tamutu, di tempat mana engkau akan mati. Ini yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, mata tamutu, kapan engkau akan mati. Ada nggak yang tahu kapan matinya Pak? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tapi seandainya Bapak ditawarin, milih dikasih tahu apa nggak usah dikasih tahu? Nggak usah. Gimana Pak? Milih dikasih tahu apa nggak usah? Nggak usah. Ini menjadi sebuah keagungan. Salah satu nikmat anugerah Allah itu ketika kematian itu dirahasiakan. Bayangkan Pak, kalau kematian dikasih tahu si fulan besok tanggal 20 Januari matinya. Dari sekarang saya yakin mainnya bukan di rumah, bukan di tempat kerja Pak. Di masjid. Gak doyan makan, gak doyan. Tapi anehnya ketika kematian itu dirahasiakan, justru orang yang malah menganggap remeh. Mati mah bagaimana nanti? Mati mah gak usah dipikirin. Padahal ketika Allah merahasiakan kematian itu agar kita menjadi orang yang selalu waspada, selalu siap, kapanpun, dimanapun kita diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau ditanya Bapak udah siap belum? Insya Allah. Insya Allah. Dan insya Allah kita saksikan semoga husnul khatimah. Amin. Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Baginda Rasul itu bersabda ketika di hadis riwayat Abdullah bin Umar, datang seorang sahabat dari golongan Ansor bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas. Wahai Rasulullah, siapakah di antara orang mukmin yang cerdas? Mukmin yang cerdas yang mana? Qala Rasulullah menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran
wa ahsanuhum lima ba'dahu izdidada. Mukmin yang cerdas cirinya dua. Yang pertama, aktsaruhum lil mauti dzikran, yaitu mukmin yang selalu sering mengingat kematiannya. Itulah mukmin yang cerdas. Yang kedua, tanda mukmin yang cerdas adalah wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, yaitu mereka yang paling bagus persiapan bekal kematiannya. Itu mukmin yang cerdas. Jadi mukmin yang cerdas bukan mereka yang S1, S2, S3, S apa lagi, Pak? Bukan. Mukmin yang cerdas bukan mereka yang sukses membangun bisnisnya di mana-mana, ada cabang bisnisnya, bukan. Mukmin yang cerdas itu dia sudah berpikir jauh ke depan, visioner. Dia tidak hanya memikirkan kehidupan duniawinya, tapi dia sudah berpikir jauh ke depan bagaimana nanti hidup di akhirat. Sehingga dia sudah mikir tuh, mati nanti bagaimana, husnul khotimah apa enggak, bekalnya nanti bagaimana, cukup apa enggak bekal di akhirat. Itu mukmin yang cerdas. Wa asaluhum lima ba'dahu istidadan, dan dia sadar betul karena ad-dunya mazra'atul akhirat. Dia sadar bahwa dunia ini adalah ladangnya akhirat. Sehingga apapun yang dia miliki, potensi, nikmat, anugerah yang Allah berikan kepada dirinya, dijadikan sebagai istidadan, sebagai persiapan, sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kerja yang rajin, cari harta yang banyak, tapi jadikan itu semua menjadi bekal menghadap Allah. Kita punya duit, pengennya dibawa mati apa ditinggal mati, Pak? Dibawa mati. Dibawa mati. Ditinggal mati? Dibawa mati. Dibawa mati. Kita pengennya begitu. Kita kerja dari muda sampai sepuh, udah berangkat gelap pulang gelap. Kita pengen tuh harta kita kumpulin, kita bawa mati. Caranya bagaimana? Titipkan di masjid, di musola, fakir miskin, yatim piatu. Itu orang cerdas, Pak. Tapi kalau dia kerja mati-matian, cuma ditumbuk, begitu mati, jadi harta rebutan. Iya, kalau ahli kubur, ahli waris kita solih-solihah, masih ingat kita. Kalau mereka nggak solih, kayak apa nasib kita? Maka mukmin yang cerdas akan menjadikan semua potensi, kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan untuk bekal kehidupan akhirat. Sehingga ini yang perlu kita pikirkan, mata tamutu. Kita nggak pernah tahu kapan kita mati. Karena kita nggak pernah tahu, maka jangan menunda-nunda berbuat baik. Jangan menunda-nunda untuk bertaubat. Jangan menunda-nunda untuk melangkahkan kaki menuju rumahnya Allah. Karena siapapun bisa dimatikan kapan saja. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. Yang kedua, yang perlu kita renungkan bersama, bi ayyi halin tamutu. Dengan kondisi apa kita akan mati? Kalau seandainya boleh milih, Bapak pengen mati pas di masjid apa pas di klub? Saya, Pak, di masjid. Kita pengen mati pas baca Quran apa pas baca Quran? Quran. Kita pengen mati pas sholat apa pas jogetan? Jogetan. Artinya setiap muslim itu pasti punya cita-cita mulia, Pak. Pengen mati dengan kondisi yang mulia. Setiap muslim. Jangankan kita yang berusaha untuk taat, Pak. Kebetulan saya tuh punya tetangga itu masih hobi mabuk-mabukan. Saya tanya, Bang, emang abang nggak takut mati pas mabuk? Ya takut, Ustaz. Gitu. Cuma nanti pengennya mati gimana? Kalau gua udah tobat. Gitu. Artinya orang mabuk saja punya cita-cita pengen mati pas tobat. Apalagi kita. Cuman yang perlu kita pikirkan, Pak, Allah itu punya yang namanya sunnatullah. Allah mewafatkan hambanya sesuai dengan hobi dan kebiasaan hambanya.
Kalau tadi kita pengen mati pas di masjid, maka pastikan kita sering melangkahkan kaki menuju masjid. Sebab kalau kita pengen mati pas di masjid sementara kita jarang ke masjid, gak ketemu judulnya. Jauh panggang daripada Api. betul Pak? Betul. Omong kosong. Gak pernah ke masjid, pengen mati pas di masjid, gak ketemu. Sunatullahnya gak begitu. Maka biasanya begitu Pak, Allah tuh mewafatkan hamba sesuai kebiasaan. Kalau dia hobinya ke masjid, insya Allah matinya gak jauh-jauh dari urusan masjid. Entah pas lagi ke masjid, pulang dari masjid, wudhu kepleset, itu semua bagian dari kebaikan yang Allah berikan. Sama ketika tadi kita pengen mati pas baca Quran, maka pastikan setiap saat kita juga membaca Al-Quran. Lah mau setahun baca Qurannya Ramadan doang umpamanya Pak. Kok kepengen mati pas baca Quran. gak ketemu judulnya, gak sesuai dengan sunatullah. Maka kalau pengen mati pas baca Quran, pastikan setiap saat kita membaca Al-Quran, sehingga kita layak dimatikan pas membaca Al-Quran, jadi ahli Quran. Kalau enggak, ya omong kosong juga namanya. Kita kepengen mati pas tahajud, pengen gak Pak? Terus tahajudnya sebulan berapa kali? Gak ketemu judulnya Pak. Pengen mati Ustaz pas tahajud, ditanya setahun tahajud berapa kali? Ya paling Ramadan doang. Aduh jauh Pak itu. Karena Allah mewafatkan hamba biasanya sesuai dengan kebiasaan. Kalau dia memang biasanya tahajud, rajin tahajud tiap malam, gak pernah ketinggalan, layak Allah akan mewafatkan dia pas tahajud. Maka dari sekarang, kalau kita memang punya sebuah rencana besar, ingin mati pas di masjid, pastikan langkah kaki kita selalu rajin menuju masjid. Kalau kita pengen mati pas baca Quran, ya pastikan tiap hari kita baca Quran. Karena kebetulan Pak di rumah ada santri-santri yang pada menghafal Quran. Jadi saya senang tiap hari baca Quran sama santri-santri. Baca Quran gak usah lama-lama Pak. Habis sholat subuh, sebelum Bapak berangkat aktivitas, duduk dulu, buka Quran, 1 juz saja. Kenapa Pak? Dikitan kebanyakan? Bengong semua. Kebanyakan? Apa dikit? Ya diatur sendiri Pak. Pokoknya usahakan selalu baca Quran. Kalau pengen dimatikan pas baca Quran. Tapi kalau kita nggak punya cita-cita besar, udahlah mati aja. Itu namanya bukan orang cerdas. Bukan orang cerdas. Jangankan perjalanan akhirat yang sangat jauh. Saya ini orang perantauan Pak. Kalau tadi Bapak orang Cirebon, saya orang Kudus Pak. Ada orang Kudus nggak di sini? Saya pulang ke Kudus itu nggak berani pulang kalau nggak pegang duit minimal 5 juta Pak. Itu baru pulang ke Kudus hanya butuh waktu 7-8 jam. Sementara perjalanan di akhirat ini bertahun-tahun. Nah kalau bekal kita kurang, Bapak mau pinjam siapa? Kalau di dunia pinjam sana, pinjam sini, geser sana, geser. Nah kalau di akhirat mau pinjam siapa? Mau geser punya siapa? Nyari ATM apa? Di sinilah, saat inilah, di dunia inilah kesempatan kita mencari bekal sebanyak-banyaknya. Semoga Allah wafatkan kita dalam kondisi yang baik. Amin ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya percepat Pak, karena tadi pesannya selama di komplek gak boleh lama-lama. Saya percepat. Yang ketiga Pak, fi ayyi makanin tamutu, di tempat mana kamu akan dimatikan. Kalau tadi kondisi apa kamu akan dimatikan, sekarang di tempat mana. Itu pun sama, sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau hobinya ke masjid, ya gak jauh-jauh dari urusan masjid. Tapi kalau hobinya mancing mulu,
Jemur. Ya matinya nggak jauh-jauh dari tempat mancing. Kalau nggak kepleset ya kepancing sendiri gitu Pak, kira-kira. Itu sunatullah loh Pak. Bapak bisa perhatikan kematian dari teman kita, saudara kita, pasti begitu. Nggak jauh-jauh Pak. Jadi pastikan kita bisa kemana saja, silahkan kita kerja ke sana, aktivitas ke sana kemana, silahkan. Tapi pastikan Bapak punya hobi. Di mana tempat itu menjadi tempat favorit Bapak dan itu kebaikan yang diridhai Allah. Biarin rumah megah mewah, tetap tempat favorit kita di masjid. Jangan begini Pak, di rumah sendiri nggak betah, di masjid nggak betah, betahnya di pos ronda. Semalam suntuk main karambol nggak selesai. Ada di sini ada. Ada di kang sana lah. Itu kan Masya Allah sayang waktu dibuang-buang itu. Ada yang Pak, orang rumah bagus, masjid juga bagus, tapi nggak betah. Betahnya malah yang mojok-mojok, begitu yang gelap-gelap, banyak nyamuk, betah. Sayang sekali itu. Makanya pastikan kita meninggal dalam kondisi baik, tempat yang baik. Itu cita-cita besar. Maka ketika Rasulullah menyampaikan perbanyak mengingat kematian itu artinya tidak sekedar diingat, tapi didiskusikan dan direncanakan. Mohon maaf, Bapak pernah nggak diskusi kematian dengan istri Bapak? Takut Pak. Nah itu. Padahal pernah Rasulullah perbanyak ingat. Diskusikan Pak. Saya dengan istri biasa ngomong kematian Pak. Karena kita punya cita-cita besar. Saya ngomong sama istri, sama bundanya, Bu, besok kalau mati pengen mati pas gimana? Kalau bundanya pengen mati pas sholat. Saya ditanya, kalau saya pengen mati pas ngaji aja. Kita punya cita-cita. Dengan begitu kita saling mengingatkan. Ketika bundanya malas tahajud, katanya pengen mati pas tahajud, aku nggak bangun, akhirnya bangun Pak. Saya juga diingatkan. Harus punya cita-cita. Kita kepengen Pak, dengan pasangan kita kumpul lagi di surganya Allah. Betul. Makanya pulang dari sini Pak, pegang tangan istri, omongin, ibu pengen mati pas gimana? Tidur di luar. Ya pelan-pelan. Tapi penting, jangan mohon maaf. Kita mau kemana, wisata kemana, itu aja kita diskusikan dengan pasangan kita. Betul. Masa perjalanan yang jauh dan sakral menentukan masa nggak kita bicara. Kita diskusikan. Anak kita ajak ngobrol. Nah, doain bapak. Bapak pengen mati pas tahajud. Kamu pengen mati pas gimana? Bapak nggak usah kayak orang sono pamali ntar mati bener. Nggak usah pamali pasti mati. Tapi diskusikan. Sehingga kita punya cita-cita luhur, sekeluarga punya pengen mati husnul khotimah, sehingga saling mengingatkan. Itu nikmat sekali. Nah, semoga pulang dari sini kumpul keluarga, diskusi. Kita diskusi tentang kematian. Berani nggak? Harus dicoba. Jangan ngomong bisnis mulu. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ditutup. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa baraka wa ta'ala ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wal kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا تقبل
وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن وما هللنا وما استغفرنا وما صلينا وما سبحنا إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن وما هللنا وما استغفرنا وما صلينا وما سبحنا إلى حضرة الجميع للقبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن لو حق علينا ونخص خصوصا إلى حضرة الروح بأوت حسن الدين بن سكردي. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وادخلهم الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا وله في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا وإياهم بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية ألفة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Apa yang disampaikan oleh guru kita bisa bermanfaat buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dan pulang dari sini sama-sama kita bertanya pada istri masing-masing. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.